Oke teman-teman Independent Training, kembali lagi di channel Independent Training, dan kali ini kita akan bahas terkait tentang pertanyaan sidang. Jadi kalau kemarin saya nggak salah ada yang bikin komen juga, nanti boleh dicek di atas, bikin komen terkait tentang bikin konten lagi dong kalau kira-kira pertanyaan sidang seperti apa. Karena mungkin yang bersangkutan sedang mau sidang, dan kali ini dalam konteks ujian sidang tugas akhir penelitian kuantitatif menggunakan hipotesis, kita akan buat konten kira-kira pertanyaan penguji terkait tentang hipotesis seperti apa. Karena sepanjang pengalaman saya menjadi peserta sidang ataupun menguji sidang ataupun menjadi mahasiswa yang sidang, nah saya sering mendapati pertanyaan yang akan kita bahas ini di dalam konteks defense tugas akhir kita. Oke? Nah, jadi sebelum kita bahas, teman-teman jangan lupa untuk subscribe, like, and comment karena gratis. Oke guys, sekarang kita akan bahas pertanyaan sidang terkait hipotesis ya. Nah, memang pertanyaan sidang itu banyak sekali skopnya karena dari bab 1 sampai dengan kesimpulan dan saran. Overall ada 5 ataupun 6 chapter, tapi karena saking banyaknya pertanyaan sidang, kembali lagi saya mau coba persempit skopnya menjadi pertanyaan di hipotesis. Nah, memang untuk kualitatif tidak ada hipotesis, jadi teman-teman ini mungkin untuk yang penelitiannya kuantitatif dan menggunakan hipotesis ataupun pendugaan. Nah, kita akan masuk pertanyaan-pertanyaan dari penguji yang spesifik untuk hipotesis ya. Hipotesis dan pertanyaannya kita akan coba remind kembali pada saat saya menyidang ataupun mungkin saya menjadi peserta sidang. Saya akan coba ingat, yang pertama adalah pertanyaan dari penguji. Saya coba bikin 4 pertanyaan terkait hipotesis pada saat kita sidang. Pertama, dari mana hipotesis yang Anda susun bisa berpengaruh positif atau berpengaruh negatif ya. Jadi itu pertanyaannya. Karena tiba-tiba mungkin muncul H1 sama dengan. Nah, untuk teman-teman yang mau nonton video ini, saran saya sih cek dulu untuk video sebelumnya terkait tentang perbedaan hipotesis dan pengembangan hipotesis ya. Nah, sekarang kita masuk kepada pertanyaan kedua dari penguji. Mengapa Anda menyusun hipotesis yang akhirnya Anda memutuskan hanya berpengaruh saja tanpa arah? Either itu mau positif atau negatif, rupanya si mahasiswa atau kita sebagai mahasiswa memutuskan, saya nggak mau memasukkan arah, saya hanya mau misalkan harga saham berpengaruh terhadap keberlangsungan perusahaan, berpengaruh saja. Jadi si mahasiswa rupanya tidak memutuskan untuk memasukkan berpengaruh positif ataupun berpengaruh negatif ya. Pertanyaan ketiga, apa artinya berpengaruh positif ya? Apa artinya berpengaruh positif? Dan yang keempat, apa artinya berpengaruh negatif ya? Nah, dalam hipotesis ini tapi kembali lagi kepada mazhabnya dari pembimbing ataupun karena para peneliti juga memiliki guidance masing-masing. Dalam hipotesis saya tidak menyarankan kita menduga menggunakan kata signifikan, karena signifikan itu adalah statistical things. Meanwhile in the chapter 2 itu kita belum memasukkan statistical aspect. Jadi kalau kita menduga hipotesis, katakanlah harga saham berpengaruh terhadap keberlangsungan usaha, atau harga saham berpengaruh positif signifikan terhadap keberlangsungan usaha. Saran saya dihilangkan saja kata signifikannya, karena di dalam pendugaan bab 2 itu kita belum memasukkan aspek statistik ya. Kita hanya memasukkan aspek murni dugaan based on previous research ya. Jadi saran saya kalau di hipotesis kembali lagi jangan menggunakan kata signifikan, tapi kembali lagi kepada pembimbing ataupun dari masukan penguji yang teman-teman temui pada saat sidang ya. Nah, jadi kurang lebih ada 4 pertanyaan ya. Dari mana hipotesis yang Anda susun, kalau bisa berpengaruh positif, negatif, ataupun Anda hanya memilih berpengaruh. Pertanyaan kedua, mengapa Anda menyusun hipotesis yang akhirnya hanya berpengaruh saja? Karena ini sering saya temui. Yang ketiga, apakah artinya berpengaruh positif? Yang keempat, apa artinya berpengaruh negatif? Ya. Oke, sekarang kita masuk kepada pertanyaan pertama dari penguji. Dari mana hipotesis yang Anda susun bisa berpengaruh positif ataupun berpengaruh negatif ya. Jelas Anda dalam membuat hipotesis tidak bisa memasukkan ketiga-tiganya. Anda nanti pasti hanya akan memilih mau dia berpengaruh saja, mau berpengaruh positif ataupun mau berpengaruh negatif. Sifatnya pilihan. Nah, berpengaruh ataupun berpengaruh positif ataupun berpengaruh negatif tidak ada yang salah.
dalam perspektif saya. Karena apa? Di dalam teorinya kita mengenal ada yang namanya directional hypothesis, ada yang namanya non-directional hypothesis. Ya, teman-teman bisa buka bukunya dari Sekaran dan Bugi ya, itu Research Methodology for Business. Nah, di sana ada dibahas directional hypothesis dan non-directional hypothesis. Pada saat non-directional hypothesis, sebetulnya teman-teman berbicara harga saham berpengaruh terhadap keberlangsungan usaha. Selesai. That is non-directional hypothesis dan tidak ada yang salah ya, karena memang teorinya ada. Cuma kadang-kadang pada saat sidang, pada saat pengujinya bertanya, kok tidak ada arah hipotesisnya, terus kemudian kita bingung dan kita bilang, baik Bu, nanti akan saya tambahkan, atau kita sebetulnya tidak ada masalah dengan tidak ada arah, karena di dalam teorinya ada non-directional hypothesis. Yang berpengaruh positif dan berpengaruh negatif kita akan sebut dalam teorinya menjadi directional hypothesis atau dugaan ilmiah dengan arah ya. Nah, kembali lagi kepada pertanyaan penguji yang pertama. Dari mana hipotesis yang Anda susun? Kok bisa berpengaruh positif ataupun berpengaruh negatif? Pertama, teman-teman yang harus ingat bahwa hipotesis adalah pendugaan ilmiah. Kita menduga berdasarkan bukti-bukti ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan pada saat sidang. Pada saat ada bukti-bukti sidang, bukti-bukti yang kita bisa pertanggungjawabkan dalam sidang, maka harus ada penelitian sebelumnya. Makanya kalau teman-teman perhatikan di video saya sebelumnya, saya prefer kalau teman-teman membuat hipotesis, jangan langsung ke hipotesis. Lebih baik teman-teman membuat pengembangan hipotesis. Sehingga kita memiliki panduan pada saat ditanya oleh penguji, dari mana Anda bisa tahu kalau ini berpengaruh positif atau negatif. Kita tinggal bilang bahwa ini dibentuk berdasarkan penelitian sebelumnya ya. Nah, hipotesis adalah pendugaan ilmiah. Yang kedua, hipotesis dibangun berdasarkan penelitian terdahulu. Kita menduga, jadi teman-teman tidak ada yang salah sebetulnya. Mungkin tapi kita miss pada saat sidang. Karena apa? Pada saat kita membangun hipotesis itu bukan kemauan kita. Kita merujuk kepada penelitian sebelumnya dan kita menduga berdasarkan penelitian sebelumnya ya. Jadi teman-teman jangan lupa kalau pada saat sidang selalu menjawab hipotesis adalah kembali berdasarkan penelitian sebelumnya. Yang ketiga, H1 yang kita pilih, misalkan ini hipotesis 1, bergantung pada pembangunan hipotesis. Jadi kembali lagi, pada saat kita ditanya, kok bisa berpengaruh positif? Kita lihat kepada pembangunan hipotesisnya, biasa paragraf ya, minimal 2-3 penelitian sebelumnya ya. Bergantung pada pembangunan hipotesis, atau kalau kita mau mundur lagi, maka pemilihan hasil penelitian terdahulu yang mendukung H1 pilihan kita. Misalkan kita menduga bahwa harga saham berpengaruh terhadap keberlangsungan perusahaan, maka kita akan mengambil hasil-hasil penelitian terdahulu yang memiliki pengaruh dari harga saham sebagai X terhadap keberlangsungan usaha sebagai variabel Y ya. Kita belum bicara directional hypothesis. Nah, pada saat teman-teman mau stated bahwa saya mau bilang bahwa semakin baik, misalkan harga saham semakin baik, maka keberlangsungan usaha juga akan semakin jauh lebih panjang lagi ya. Maka kita akan mengambil penelitian-penelitian sebelumnya yang berpengaruh positif. Kita masukkan dalam pengembangan hipotesis kita. Intinya adalah teman-teman, kalau teman-teman mau men-stated bahwa ada berpengaruh positif, maka make sure pengembangan hipotesis kita hasilnya adalah pengaruh positif. Kalau misalkan teman-teman mau stated negatif, maka kita pastikan bahwa penelitian sebelumnya itu adalah penelitian-penelitian yang memang berpengaruh negatif ya. Jadi jangan asal memasukkan pengembangan hipotesis. Misalkan pengembangan hipotesisnya ada 3 penelitian, berpengaruh positif, dan negatif. Kemudian teman-teman nanti mengambil hipotesisnya berpengaruh negatif. Maka akan menjadi pertanyaan dari penguji, kok kamu memasukkan arahnya negatif, sementara di dalam pengembangan hipotesis ada yang arahnya positif ya. Nah, jadi pastikan bahwa pada saat Anda membaca hipotesis Anda memiliki arah positif, pengembangan hipotesisnya juga memiliki arah yang sama dengan dugaan Anda ya. Selesai pertanyaan-pertanyaan dari penguji. Bagaimana kita membangun hipotesis yang bisa berpengaruh positif ataupun negatif. Nah, bagaimana pertanyaannya kalau hanya berpengaruh saja? Biasanya kalau saya mengambil hipotesis berpengaruh saja, itu karena saya punya mixed evidence. Artinya apa? Saya menemukan dalam penelitian-penelitian sebelumnya, tapi kembali lagi ke dalam keterbatasan kita mencari, ada yang tidak berpengaruh, misalkan dari harga saham terhadap keberlangsungan usaha, ada yang tidak berpengaruh, ada yang berpengaruh negatif, bahkan ada yang berpengaruh positif.
pada saat mixed evidence seperti itu, maka saya tidak memiliki keberanian ataupun saya tidak memiliki fundamental tidak memiliki evidence yang cukup untuk bisa yakin bahwa saya mau statement ini positif ataupun negatif. Maka dari itu berdasarkan mixed evidence tadi, maka saya menyebutkan hanya berpengaruh saja. Nah, ini yang terkadang teman-teman suka miss kalau ditanya penguji, kenapa hanya berpengaruh saja? Nah, sebetulnya kita bisa mengajukan argumen bahwa Bu ataupun Pak, berdasarkan penelitian sebelumnya, hasil yang ditemukan masih mixed evidence. Artinya apa? Berdasarkan penelitian-penelitian yang saya baca, ada yang berpengaruh, ada yang tidak berpengaruh, bahkan ada yang berpengaruh positif ataupun berpengaruh negatif. Maka dari itu, saya memasukkan hipotesis saya adalah hanya berpengaruh saja. Ya. Itu kurang lebih argumen yang bisa kita sampaikan kepada penguji. Oke, next kita masuk kepada pertanyaan kedua dari penguji. Mengapa Anda menyusun hipotesis yang akhirnya hanya berpengaruh saja tanpa arah? Ya, tadi sudah saya sampaikan bahwa hipotesis adalah pendugaan ilmiah. Jangan lupa, sebetulnya boleh atau tidak tanpa arah. Kembali lagi tadi saya sudah sampaikan bahwa sebetulnya kalau teman-teman tidak memasukkan arah itu sah saja, selama argumennya ada. Pertama dari sisi teori, itu yang namanya adalah non-directional hypothesis. Itu sudah menjadi argumen teman-teman bahwa itu sebetulnya boleh dilakukan untuk tidak menyebutkan arah. Yang kedua adalah mixing result, mixing evidence from previous research. Tapi make sure of it, artinya apa? Pastikan bahwa pengembangan. Nah, ini yang juga sering kurang tepat menurut saya teman-teman. Pengembangan hipotesisnya ada berpengaruh positif, semua tiba-tiba di bawah hanya berpengaruh saja. Itu nanti akan menjadi pertanyaan dari penguji. Oke? Nah, jadi boleh ya kalau kita hanya bikin hipotesis berpengaruh saja, tapi pastikan pengembangan hipotesisnya supporting Anda punya pendugaan, ya. Pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga, dan ini sering sekali terjadi pada saat sidang. Mudah. Penguji akan mempertanyakan apa artinya berpengaruh positif, ya. Berpengaruh positif itu artinya kalau dalam pembahasan saya yang mudah, dia bergerak searah. Ya, sebelum sampai sana, saya mau memastikan, menyamakan persepsi bahwa hipotesis positif ataupun negatif adalah bukan hipotesis yang salah. Hipotesis itu adalah pendugaan dan kita menduga berdasarkan analogi berpikir. Jadi, teman-teman tolong buang dulu mindset bahwa hipotesis positif itu betul, hipotesis negatif itu salah. Karena hipotesis itu positif dan negatif itu melambangkan ataupun menggambarkan proses berpikir, analogi berpikir. Nanti kita lihat contohnya seperti apa. So, positif atau negatif adalah bukan pernyataan hipotesis salah atau betul. Yang kedua, kita masuk kepada apa artinya berpengaruh positif. Positif menggambarkan analogi alur berpikir saja. Dia tidak menyatakan is it correct, is it wrong, ya. Yang ketiga, positif bergerak searah. Artinya apa teman-teman? Teman-teman punya variabel X dong, teman-teman punya variabel Y. Pada saat dikatakan berpengaruh positif, artinya pada saat X-nya naik, maka Y-nya naik. Sebaliknya, pada saat X-nya turun, Y-nya menjadi turun. Kita masuk ke dalam contoh. H1, kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan. Artinya, berpengaruh positif. Semakin baik service quality, semakin baik kualitas pelayanan, maka akan semakin baik juga kepuasan pelanggan. Service quality ditingkatkan, pelanggan semakin puas. Itu berpengaruh positif. Atau sebaliknya, kualitas pelayanan tidak memuaskan, kepuasan pelanggan turun. Itu analogi berpikir positif. Dalam aspek penelitian akuntansi, tata kelola perusahaan berpengaruh positif terhadap harga saham. Semakin baik implementasi tata kelola perusahaan, semakin baik harga saham tercermin di bursa. Semakin tidak memadai implementasi tata kelola perusahaan, maka harga saham yang di-capture di bursa semakin turun. Itu berpengaruh positif, ya. Nah, clear ya. Jadi teman-teman kalau ditanyakan berpengaruh positif, ingat bergerak searah, X-nya naik, Y-nya naik, X-nya turun, Y-nya turun, tinggal nanti disesuaikan dengan variabel yang teman-teman teliti. Kita masuk kepada apa artinya berpengaruh negatif, ya. Negatif artinya bergerak berlawanan arah, dan hipotesis negatif adalah bukan hipotesis yang salah. Pada saat X-nya naik, maka Y-nya turun. Sebaliknya, pada saat X-nya turun, Y-nya naik. Kita masukkan ke dalam analogi berpikir. H1, implementasi internal audit berpengaruh negatif terhadap kecurangan.
Semakin baik internal auditnya diterapkan di dalam perusahaan, penerapan KOSO-nya semakin baik, kontrolnya semakin baik, maka semakin rendah kecurangannya. Logika berpikirnya betul kan? Tapi ini adalah bukan hipotesis yang salah. Karena apa? Ada pemikiran-pemikiran analogi yang berpengaruh negatif dan itu memang the way it is seperti itu gitu loh. Implementasi internal auditnya semakin baik lagi, maka kecurangan semakin bisa ditekan. Sebaliknya, pada saat implementasi internal auditnya semakin kendor, tidak memadai, maka potensi kecurangan semakin naik. Itu adalah berpengaruh negatif ya. Jangan menyebut hubungan dalam sidang. Kalau tugas akhir Anda skripsi, Anda tesis Anda pengaruh, jangan sebut hubungan. Karena hubungan nanti diuji dengan korelasi bukan regresi ya. Ini sekedar intermezzo. Ini teman-teman suka mixing juga nih antara pengaruh dan hubungan. Hubungan beda lagi ya. Yang kedua saya ambilkan contoh berpengaruh negatif dan memang analoginya harus seperti itu. Tata kelola perusahaan berpengaruh negatif terhadap manajemen laba ya. Semakin baik tata kelola perusahaan, supervisi, oversight, kita mengawasi pengambilan oportunistik perusahaan manajemen, maka semakin rendah perilaku manajemen laba. Sebaliknya, pada saat tata kelola perusahaannya kendor, oversight-nya turun, tidak ada pengawasan, maka perilaku oportunistik semakin naik sehingga manajemen laba semakin tinggi. Ya. Nah, itu dia arti berpengaruh negatif. Ya. Oke teman-teman, itu kurang lebih pembahasan 4 pertanyaan terkait dengan hipotesis yang biasa ada dalam sidang. Dan moga-moga ini bisa mengcover semua ya, karena ini seingat saya pertanyaannya terkait dengan hipotesis di bab 2 seperti ini. Oke, semangat buat yang ngerjain tugas akhirnya, skripsi, tesisnya, semoga bisa selesai tepat waktu dan Anda bisa defend sidang. Oke, stay terus di channel Independent Training.